Sobat cuan, sekarang makin banyak orang yang mulai aware nih sama pentingnya investasi. Bukan cuma soal cuan aja, tapi juga soal prinsip yang sesuai dengan nilai yang kita pegang. Termasuk dari sisi syariah. Menariknya di tengah perkembangan teknologi finansial yang semakin pesat, pilihan instrumen investasi juga semakin beragam nih. Dari saham syariah yang semakin populer, sampai aset baru seperti kripto yang belakangan juga lagi ramai dibahas. Apalagi setelah munculnya pandangan dan fatwa terbaru dari Muhammadiyah tentang investasi kripto yang bikin diskusinya akhirnya semakin luas. Nah, di tengah banyaknya pilihan ini, sebenarnya gimana sih cara kita menyikapi investasi dari sudut pandang syariah? Apa saja yang perlu diperhatikan? Dan gimana cara memilah mana yang sesuai? Nah, hari ini Peluang bakal ngobrol langsung dengan experienced Islamic financial planner, Mas Harika Jodi, untuk ngebahas semua ini dari perspektif yang tentunya lebih dalam. Nah, Mas Jodi, Assalamualaikum. Kita lagi tertarik banget nih Mas ngebahas investasi dari sisi syariah. Apalagi sekarang kan semakin banyak juga ya yang mulai concern ke arah ini. Tapi sebelum masuk ke topik utamanya, boleh nggak Mas share dulu nih ke kita semua, sekarang kesibukannya lagi apa aja sih dan background profesional Mas Jodi itu seperti apa? Silakan. Halo, Assalamualaikum Sobat Cuan Peluang. Perkenalkan, saya Harika Jodi CFP, perencana keuangan independen dan juga edukator spesialis di bidang keuangan syariah. Awalnya saya ambil sertifikasi financial planner ini dari MMUGM ya, karena memang mendukung pekerjaan saya sebagai trainer waktu itu di salah satu perusahaan keuangan syariah. Karena tugas saya memang mengedukasi masyarakat, sampai pada akhirnya saya juga mendalami untuk mengambil Islamic Financial Planner dari IPFIM Malaysia dan juga FPSB Indonesia. Nah, dari situ saya menemukan keinginan baru nih untuk berbagi, sharing dengan masyarakat yang masih berjuang menuju financial freedom mereka, serta ingin membangun perencanaan keuangan yang lebih baik, khususnya teman-teman muslim yang memang pengen tetap berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang saya lakukan aktivitas sehari-hari bukan cuma offline, tetapi juga online melalui konten-konten yang ada di sosial media saya. Oke Mas Jody, keren banget. Terima kasih banyak loh udah memperkenalkan diri dan kita jadi tahu nih ternyata tujuan Mas Jody dalam membagikan ilmu itu memang benar-benar mulia ya. Dan mungkin aku langsung aja ke pertanyaan pertama yang mungkin juga banyak Sobat Cuan udah penasaran ya, pengen tanya ke Mas Jody. Kita kan lagi ngeliat nih, market sekarang tuh lagi super duper bergejolak ya Mas Jody. Ketegangan ada di mana-mana gitu ya. Nah, buat kita baiknya sebagai smart investors tuh atau teman-teman yang mungkin baru mau memulai untuk investasi gitu kan dan lagi nonton video ini sekarang, kira-kira kalau mau mulai investasi di sektor syariah, langkah apa yang harus kita lakukan Mas Jody? Oke Mbak Rizka, sebelum masuk ke langkah investasi syariah, biar pembahasan kita nggak melebar kemana-mana, saya pengen tekankan nih poin penting ini dulu ya. Investasi syariah ini sebenarnya bukan cuma soal menghindari yang haram, namun juga pengen nyari yang lebih berkah, toyib atau berkualitas. Sehingga konsep fairness ini berkaitan erat dengan konsep ekonomi syariah pada umumnya. Karena aset-aset yang ada nggak cuma menguntungkan bagi kita investor aja, tapi juga untuk pengelola dan juga lingkungan sekitar yang terdampak. Nah, jadi secara konsep sebenarnya ini sangat relevan dan bisa diterapkan untuk semua orang karena sangat universal. Nah, nyambung di tengah kondisi pasar yang saat ini lagi volatil, naik turun belum jelas seperti sekarang yang banyaknya ketegangan geopolitik, biasanya nih saham-saham syariah itu lebih stabil dan juga berkah. Kenapa? Karena yang kita percaya mereka kan dilarang punya utang berbunga yang berlebihan, sehingga secara mental dan fundamental harusnya lebih kokoh pada saat suku bunga bank lagi tinggi atau pasar lagi tertekan. Lalu langkah mulainya gimana sih? Nah, biar hasilnya berkah, setidaknya ada 4 pilar utama untuk mengelola keuangan secara syariah nih. Yang pertama, teman-teman harus pastikan dulu modal investasinya itu halal dan berasal dari sumber rezeki yang benar. Yang kedua, pastikan juga harta ini sudah dibersihkan terlebih dahulu. Misalkan melalui zakat, infak, atau sedekah sebelum nanti masuk ke investasi. Kemudian yang ketiga, alokasikan sesuai kebutuhan. Jadi pengelolaan keuangan ini harusnya berdasarkan prioritas ya, kebutuhan keluarga dan tujuan dari jangka pendek sampai panjang. Misalnya untuk dana darurat, kebutuhan pendidikan anak, dana pensiun, atau tujuan jangka panjang lainnya. Dan yang keempat, terakhir adalah reinvestasi. Jadi selain memastikan hasil keuntungan investasinya dipakai untuk hal-hal yang baik, jangan lupa lagi nanti untuk diputerin uangnya lagi ke investasi syariah agar supaya kita juga mendapatkan harta yang halal dan juga berkah lagi. Jadi siklusnya tetap berjalan ya keempat hal ini ya. Jadi ada langkah-langkah screening yang wajib dilakukan juga oleh perusahaan syariah. Yang pertama tentunya bisnis screening atau penyaringan bisnis ya.
Di sini perusahaan nggak boleh menjalankan bisnis yang dilarang dalam syariat Islam. Kita harus memastikan pendapatan perusahaan tidak didominasi oleh satu, jasa keuangan konvensional, yaitu seperti bank berbasis bunga, asuransi konvensional, ataupun broker. Dua, hiburan non-halal seperti kasino atau perjudian, bioskop yang mungkin kontennya nggak sesuai atau musik dan media tertentu. Tiga, ada makanan dan minuman haram, misalkan kayak produsen babi, alkohol, atau produk tembakau dan rokok. Dan yang keempat, ada industri senjata, khususnya yang digunakan untuk tujuan yang memang tidak dibenarkan. Itu semuanya masuk ke bisnis screening. Kemudian yang kedua, ada financial screening atau penyaringan keuangan. Jadi banyak perusahaan di luar yang sebenarnya memiliki model bisnis yang halal seperti teknologi atau kesehatan. Dan mereka memiliki struktur keuangan juga yang sudah comply dengan aturan syariah. Nah, makanya umumnya para ulama menggunakan rasio berikut ini nih sebagai patokan dan juga batas toleransi. Satu, ada rasio utang. Total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset biasanya nggak boleh lebih dari 33%. Kemudian yang kedua, rasio pendapatan non-halal. Pendapatan dari bunga atau aktivitas non-halal lainnya nggak boleh lebih dari 5% dari total pendapatan. Dan yang ketiga, ada rasio aset cair. Perbandingan kas dan piutang terhadap total aset itu juga sering diperhatikan untuk menghindari transaksi yang didominasi pertukaran uang secara nggak langsung. Nah, jadi cukup ketat ya teman-teman ya, ada business screening dan juga ada financial screening sehingga perusahaan tersebut sangat-sangat diawasi dan comply dengan aturan-aturan syariah. Oke Mas Jody Gare, tapi tadi kan kita sebenarnya udah banyak ngebahas soal internal actions-nya kita ya dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini. Sekarang aku mau coba deep dive dari sisi yang lebih praktikal nih Mas Jody, yang lebih dalam lagi untuk mengatasi external situations yang tadi kita udah sempat bahas, geopolitik dan yang lain-lain. Ada tips tersendiri nggak nih dari Mas Jody? Baik, menarik nih ya, berinvestasi di tengah ketegangan geopolitik seperti sekarang, yaitu eskalasi di Timur Tengah atau disrupsi rantai pasok global di tahun ini. Ini sangat-sangat membutuhkan ketenangan ekstra loh. Karena dalam prinsip syariah, menjaga harta ini adalah prioritas. Sehingga strategi kita ini harus bergeser dari agresif ke defensif. Nah, salah satunya kita bisa perkuat aset safe haven yang syariah. Saat terjadi konflik, investor global ini cenderung lari ke aset yang aman terlebih dahulu. Nah, dalam ekonomi syariah, saat ini ada dua pilihan utama, yaitu emas dan juga reksadana. Emas ini kan memang mata uang syariah yang paling tahan banting ya terhadap inflasi akibat geopolitik apapun itu. Nah, pastikan saat kamu memberi emas fisik atau melalui platform digital, itu mereka memiliki underlying fisik yang jelas dan serah terima yang sah sesuai fatwa dari DSN MUI. Nah, kemudian kalau untuk reksadana, ini ada dua nih, reksadana pendapatan tetap syariah dan juga pasar uang syariah. Kenapa? Kalau yang pendapatan tetap syariah ini cocok banget karena sekitar 80 sampai 90% dananya dialokasikan ke suku korporasi. Contohnya ada di Bahana MES Syariah atau BNI AM Ardeni pendapatan tetap syariah yang ada di Peluang. Nah, kemudian kalau reksadana pasar uang syariah ini juga sangat cocok karena isinya itu sebenarnya adalah deposito syariah dan surat utang syariah jangka pendek di bawah 1 tahun. Nah, ini tuh sangat aman dan liquid atau bisa dicairkan kapan aja. Kalau di Peluang contohnya adalah Sukor Invest Syariah Money Market Fund, BNI AM Dana Lancar Syariah, atau Ispring Syariah Money Market Hasanah, dan juga banyak yang lainnya. Nah, ini murni edukasi ya teman-teman, bisa share nanti di sana, bisa lihat juga di aplikasi. Kalau untuk pembelian nanti teman-teman lakukan analisa sendiri secara komprehensif. Oke, kalau untuk sektor saham syariah yang anti geopolitik, kalau teman-teman masih pengen tetap di pasar saham, coba kita pilih sektor yang kinerjanya itu nggak terlalu bergantung pada stabilitas global atau justru malah diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas. Nah, contohnya ya, misalnya seperti sektor teknologi, yaitu konektivitas dan efisiensi. Sektor ini memiliki rasio utang terhadap aset yang biasanya sangat rendah karena hampir selalu lolos kriteria syariah. Contohnya seperti ada MSIFT atau Microsoft, penguasa cloud dan AI. Punya kas yang sangat besar dan rasio utang kecil sekitar 0,09 kali. Kemudian ada GOOG atau Google, Alphabet atau Google. Dominasi mesin pencari dan YouTube menjadikannya aset yang tahan banting secara fundamental. Kemudian ada juga NVDA ya atau Nvidia, pemimpin chip AI.
Meskipun pertumbuhannya agresif, tapi secara finansial mereka mampu memenuhi rasio utang syariah. Nah, itu dari sektor-sektor teknologi. Kemudian ada sektor lain seperti energi atau hedge geopolitik. Sektor energi ini sebenarnya adalah asuransi portofolio kita loh kalau ketegangan di Timur Tengah meningkat dan ini memicu kenaikan harga minyak seperti sekarang. Makanya kalau di peluang itu ada XOM ya atau ExxonMobil yang merupakan perusahaan energi yang terintegrasi sehingga dengan struktur modalnya kuat dan sehat ini memberikan return yang lumayan optimal. Kemudian ada CVX atau Chevron. Nah, ini pilihan alternatif energi yang juga tersedia dan juga rutin masuk dalam indeks syariah global. Jadi teman-teman bisa cek nih kira-kira dengan situasi sekarang ini kita bisa optimal memanfaatkan yang mana. Berikutnya ada sektor consumer goods ya atau defensive. Sektor ini adalah sektor-sektor kebutuhan pokok yang memang penjualannya relatif stabil meski kondisi dunia sedang krisis. Kalau di peluang ini ada PG ya atau Procter and Gamble. Ini produk kebutuhan rumah tangga seperti Pampers, Tide, Oral-B dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat defensif teman-teman. Ada juga PEP atau Pepsi Co. Fokus pada makanan ringan dan minuman. Mereka juga memiliki arus kas yang sangat kuat. Dan teman-teman bisa cek yang lain-lain juga ya untuk sektor consumer goods. Kemudian satu lagi sektor yang menarik yaitu sektor kesehatan atau healthcare. Karena sektor ini dianggap tahan resesi loh, karena orang-orang itu kan nggak bisa menunda pengobatan ya. Nah, kalau di peluang ini ada J&J atau Johnson Johnson, bisa cek ya, raksasa kesehatan dunia ini memiliki diversifikasi produk yang sangat luas dan umumnya lolos screening syariah. Ada juga MRK atau Merck Co, perusahaan farmasi global yang sering masuk dalam daftar investasi syariah karena rasio keuangannya yang sehat. Nah, teman-teman bisa analisa sendiri satu persatu. Semua ini murni untuk edukasi ya, bukan syarat investasi. Silahkan do your research ya teman-teman agar menjadi smart investor. Nah, pertanyaanku berikutnya, ini aku lebih mengarah ke perspektif nih, Mas Yudi. Karena kalau zaman dulu ya, mungkin generasi zaman dulu itu taunya kalau kita ngomongin syariah, biasanya ini didefinisikan salah satunya ini sebagai aset yang kita kenal dengan emas nih, Mas Yudi. Kita tahu ya kalau orang tua kan kadang biasanya mereka juga bahkan beli emas fisik seperti emas perhiasan gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat zaman sekarang nih, Mas Yudi, apalagi udah ada banyak banget pilihan aset, terutama di aplikasi yang multi aset kayak kita nih di peluang, makna syariah ini sebenarnya apakah masih bisa kita lihat dan expand ke aset-aset yang lain juga, Mas Yudi? Emas ini memang jadi salah satu defensif aset ya yang pertumbuhannya luar biasa ya. Dan menariknya baru-baru ini DSN MUI ini juga baru aja ngeluarin fatwa transaksi emas digital. Yaitu transaksi yang sudah halal dan sesuai dengan prinsip syariah jika memenuhi syarat. Nah, buat teman-teman yang masih berpikir kalau investasi itu cuma dengan beli emas dalam bentuk perhiasan, sekarang ini banyak opsi-opsi lainnya yang pastinya udah sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini sudah aman semuanya ya teman-teman ya. Nah, tadi juga sudah saya sebutkan poin-poin diversifikasi lain di pertanyaan sebelumnya dengan ticker spesifik apabila kalian mau expand ke saham global dan reksadana. Selain itu ada juga metal seperti perak, kemudian ada platinum, palladium, tembaga, aluminium, dan nikel yang bisa jadi opsi menarik lainnya. Nah, di aplikasi peluang beberapa ticker ini bisa jadi target diversifikasi teman-teman. Mulai dari SLV, ada iShares Silver Trust, ini perak ya. Kemudian ada SBSW, Sibanye Stillwater, ada FCX ya, Freeport McMoran, SCCO, ada Southern Copper, tembaga, ada BSP Group, ada XLE, SPDR, Energy Select Sector ETF, dan ada juga Vale atau Vale SA. Jadi menarik banget ya teman-teman ya, banyak sekali instrumen-instrumen syariah yang sudah berbagai macam dan kita bisa memanfaatkan dari berbagai banyak itu untuk menjadi diversifikasi instrumen investasi kita. Oke, Mas Jody, tadi lengkap banget ya, udah disebutin dengan lengkap. Sekarang aku pengen lebih tanya soal proporsi masing-masing nih, Mas Jody. Kalau misalnya kita lagi nyusun portofolio yang memang mungkin kita lagi fokus ke aset-aset yang syariah compliant aja. Nah, ini nih harusnya kita set di percentage berapa aja ya, Mas Jody? Apakah mungkin emasnya harus lebih banyak kah? Kemudian reksadana syariahnya harus lebih banyak kah? Atau ada pandangan atau tips tersendiri dari Mas Jody? Nah, kalau ngomongin soal komposisi, ini menarik ya, karena semuanya bisa balik lagi ke profil resiko kita masing-masing.
Namun dalam konsep perencanaan keuangan syariah ada yang namanya tawazun atau konsep keseimbangan. Jadi alokasi aset ini nggak cuma tentang soal angka atau persentase, tapi soal gimana tiap instrumen investasi ini punya peran yang penting buat mencapai tujuan keuangan jangka panjang kita nantinya. Misalnya nanti untuk kuliah anak, untuk dana pensiun, kesehatan hari tua, untuk perencanaan ibadah, dan lain sebagainya. Makanya biar gampang, ada yang namanya filosofi tiga kantong syariah. Kantong yang pertama namanya kantong pengaman atau liquidity. Ini buat dana darurat atau kebutuhan jangka pendek. Teman-teman bisa pilih instrumen yang gampang dicairkan kapan aja, tapi juga tetap syariah. Contohnya pernah kita bahas reksadana pasar uang syariah. Nah, pas butuh uang mendadak, kayak kebutuhan rumah, elektronik, mobil, motor, dan lain sebagainya, jadi nggak bingung ya, bisa langsung cair. Nah, kedua, ada kantong pelindung atau hedging. Fungsinya apa? Ini buat menjaga nilai kekayaan kita biar nggak gampang tergerus inflasi atau efek kondisi dunia yang lagi nggak stabil seperti sekarang. Ini contohnya bisa di emas fisik, emas digital, maupun emas lainnya yang harganya juga naik seiring waktu. Nah, yang ketiga, ada kantong pertumbuhan atau growth. Kantong ini fungsinya untuk tujuan jangka panjang yang misalnya butuh waktu puluhan tahun atau belasan tahun seperti biaya kuliah anak, kemudian dana pensiun dan lain sebagainya supaya nggak terjadi penurunan daya beli kita di masa depan. Nah, kantong ini fokusnya adalah aset-aset yang punya potensi kenaikan nilai tinggi di jangka panjang ya. Kayak saham syariah lokal, saham global yang ikut kaidah syariah, atau malah aset kripto syariah yang fundamentalnya juga jelas. Nah, jadi konsep-konsep diversifikasi ini nyebar ya teman-teman ke tiga kantong itu. Manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, berarti memang harus kembali lagi melihat tujuan untuk investasinya ini dalam jangka ke depannya akan untuk apa gitu ya Mas Jody ya. Karena memang tadi Mas Jody juga sudah menjelaskan klien-klien Mas Jody aja tujuannya bisa beda-beda gitu. Jadi Sobat Cuan di rumah juga memang harus menyesuaikan lagi nih gitu ya porsi dari aset-aset tadi sesuai dengan tujuannya nanti pengen apa gitu. Nah sekarang mungkin kalau tadi kita udah ngomongin goals dan tujuan, kita tahu juga nih Mas kalau misalnya kita investasi kadang-kala kita bukan cuma pengen cari untung, tapi kita juga pengen punya makna lah ya di balik dari investasi itu sendiri. Dan kita tahu sekarang ini lagi ada tren yang namanya ESG atau Environmental, Social, and Governance yang memang fokusnya ini ke lingkungan dan sosial juga. Dan ternyata kalau aku cek juga nih Mas, ini mirip banget juga sama prinsip investasi syariah yang tadi udah dijelaskan sama Mas Jody. Nah, kalau misalnya aku pengen gitu ya untuk dapat keuntungan dari dua sisi ini, ada tips sendiri nggak nih dari Mas Jody supaya aku dalam membuat kerangka investasi jangka panjang juga bisa menyasar dua tujuan ini gitu? Pertanyaan bagus nih. Gimana caranya maksimalin investasi dari dua perspektif ini? Nah, kita bisa pakai filter ganda. Dari sisi syariah, kita bisa pakai standar global kayak AOIV yang udah nentuin batas tegasnya. Misalkan seperti utang total berbasis bunga itu nggak boleh lebih dari 45% dari total aset perusahaan. Nah, ini tuh filter wajib. Biar kita nggak terjebak di perusahaan yang tenggelam dalam riba atau utang yang nggak sehat. Nah, jangan lupa juga validasi prinsip toyebnya. Pastikan pendapatan perusahaan bukan dari sektor-sektor yang dilarang atau secara zat itu haram ya. Seperti tadi maisir atau judi, kemudian bank konven atau riba, miras, rokok atau makanan non halal. Sehingga dari sisi ESG-nya pun perlu juga kita pastikan perusahaan ini punya tata kelola transparan yang minim jejak karbon atau tidak. Nah, seperti itu. Kalau di peluang, Sobat Cuan bisa nemuin saham-saham global atau ETF yang udah lolos kedua filter ini. Jadi kita bisa dapat exposure ke perusahaan global yang paling inovatif tapi tetap etis juga dan syariah tentunya. Contohnya misalkan seperti NVDA. Bisnis utamanya chip AI, data center computing, dan lain sebagainya. Ini tidak terlibat sektor haram, interest income-nya kecil sekitar 1,4% dari revenue. Sehingga masih di bawah threshold umum screening syariah. Kemudian dari sisi ESG angle-nya, teknologi untuk AI ini energy efficient computing dan data infrastructure. Jadi insya Allah ini untuk dampak lingkungannya sangat-sangat minim. Kemudian Microsoft, ini model bisnis software and cloud, banyak screening syariah memasukkannya sebagai compliant tergantung rasio keuangannya. Kemudian dari sisi ESG Angel,
target karbon negatif 2030-nya sudah berjalan. Sehingga mereka berinvestasi besar pada renewable energy dan juga responsible AI. Kemudian ada iPod Laboratories ya. Bisnis utamanya adalah medical devices, diagnostic, and nutrition. Ini nggak terlibat industri haram seperti alkohol dan perjudian. Nah, dari sisi ESG Angel-nya pun, ini meningkatkan juga akses kesehatan dan juga menurunkan biaya monitoring penyakit kronis yang ada saat ini. Jadi benar-benar sangat-sangat bermanfaat juga bagi orang banyak ya teman-teman ya. Kemudian ada lagi Tesla, bisnis kendaraan listrik dan energi terbarukan. Ini yang lagi rame dibahas sekarang ya. Ini tidak beroperasi di sektor terlarang dan punya ESG Angel juga, dekarbonisasi transportasi dan renewable energy ecosystem. Jadi insya Allah aman. Ada lagi yang terakhir ASML ya, infrastruktur teknologi global. Biasanya ini lolos screening syariah karena model bisnisnya. Dan juga punya ESG Angel, Advanced Semiconductor Technology untuk efisiensi energi. Nah, teman-teman bisa cek ya. Nanti teman-teman riset juga kira-kira pendapatannya seperti apa. Kalau Sobat Cuan males pilih satu-satu, ada juga opsi lainnya yang udah dikurasi. Nah, misalkan seperti Batavia Global ESG Syariah Equity ya. Ini adalah reksadana yang gabungin prinsip ESG global sama kepatuhan syariah. Kemudian ada juga Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific atau USD. Nah, biar portofolio kita punya exposure ke saham-saham bagus di kawasan Asia Pasifik yang lolos filter syariah, kita bisa masuk ke reksadana yang ini. Nah, kemudian ada juga ETF Silver atau SLV buat yang mau exposure langsung ke pasar perak. Karena ini pegang 100% perak fisik di brankas yang aman. Nah, menarik ya teman-teman ya, banyak opsi di peluang. Teman-teman bisa cek satu persatu, yang penting sesuai dengan profil resiko kita masing-masing. Oke, terakhir nih Mas Jody ya, sebelum kita tutup obrolan kita hari ini, aku mau bahas dulu the elephant in the room-nya nih. Biasanya aset kripto, ini kita ngomongin spesifik kripto ya Mas Jody, sangat bertentangan ya dengan unsur-unsur syariah. Tapi ada kasus khusus nih Mas Jody, di mana ada PAXG dan juga XAUT yang bisa dibilang jadi koin yang agak spesial nih gitu menurut aku. Tapi aku butuh pandangan dan perspektif Mas Jody juga dari sudut pandangnya IFP gimana? Baik, terkait dengan emas blockchain ini atau kripto, kami udah beberapa kali juga ya berdiskusi dan juga bertanya pada ulama-ulama kontemporer. Bahkan yang terakhir ada fatwa juga loh yang paling baru dari Majelis Tarjih dan Tajdid dari PP Muhammadiyah per 5 Maret kemarin. Mereka menerangkan bahwa investasi kripto ini pada dasarnya hukumnya mubah atau boleh jika memiliki utilitas atau manfaat nyata, nggak terkait sama aktivitas yang dilarang syariah, punya underlying asetnya ya yang jelas ya, serta tidak mengandung skema penipuan seperti Ponzi. Nah, PAXG dan XAUT ini berbeda dengan koin spekulatif lainnya yang tanpa aset dasar karena mereka memiliki struktur yang memenuhi syarat-syarat teknis perdagangan emas dalam Islam. Nah, seperti yang pertama, underlying asetnya ini nyata loh. PAXG ini diterbitkan oleh Texas Trust Company, sementara XAUT diterbitkan oleh Dathan Limited yang disimpan di brankas luar negeri emasnya, biasanya di Swiss. Nah, keduanya diklaim punya dukungan fisik emas itu 1:1. Yang secara teori syariah ini berarti ada objek atau ain yang nyata, bukan sekedar angka digital kosong. Nah, teman-teman perlu cek ini titik kritisnya di sini. Kemudian yang kedua, bukan instrumen spekulatif murni, karena nilainya pun dipatok dari harga emas dunia. Pergerakannya nggak liar seperti koin meme yang lain. Nah, ini meminimalkan unsur goror atau ketidakpastian. Yang ketiga, bebas riba dan juga derivatif, karena secara operasional PASG ini tidak berbasis bunga atau non-interest bearing. Jadi bukan merupakan produk pinjaman atau lending, dan bukan derivatif yang menggunakan leverage tinggi. Dan yang keempat, kepemilikannya jelas kok. Melalui teknologi blockchain, perpindahan kepemilikan ini terjadi secara instan
dia tercatat secara publik mendekati syarat Jaidan Biadin atau serah terima tunai atau seketika dalam perdagangan barang ribawi. Jadi seperti emas digital ya kalau kita di Indonesia. Nah, pesan saya sebagai Islamic Financial Planner, blockchain ini kan hanyalah sebuah wadah yang menentukan syariah atau haramnya adalah isinya. Makanya PSG dan XAUT ini memberikan pilihan dan jembatan bagi teman-teman investor muslim untuk memiliki emas dengan efisiensi teknologi blockchain tanpa meninggalkan prinsip syariah. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semangat terus belajarnya menjadi seorang investor syariah yang cerdas. Dari tadi kan kita udah mention ya soal Thayyib ini kan. Nah, konsep ESG ini kalau kita lihat lebih dalam sebenarnya konsepnya sangat-sangat mirip. Ini tuh bukan cuman gaya-gayaan ikut tren, tapi bentuk nyata dari prinsip amanah kita sebagai manusia di muka bumi. Iya, investasi syariah sendiri punya irisan besar yang sama, namanya socially responsible investment. Intinya adalah kita tuh sama-sama pengen menghindari sektor-sektor yang merusak alam, kayak judi, kemudian senjata, atau eksploitasi sumber daya alam lainnya. Nah, sebagai investor syariah, kita pengennya nggak cuma ngejar cuan materi doang, tetapi juga peduli sama dampak sosial dan juga kelestarian lingkungan. Kita tuh percaya sinergi inilah yang bisa membawa berkah atau barokah yang bakal menjaga nilai aset kita buat jangka panjang ya. Jadi ada timbal baliknya dengan makhluk hidup lainnya. Ini bikin investasi kita lebih bermakna. Oke, lengkap banget ya Mas Jody. Jadi kita dapat penjelasan yang sangat jelas kalau Paxi juga tadi udah diterbitkan oleh Paxos Trust Company dengan dukungan emas fisik juga, pergerakannya 1:1. Jadi memang dia bukan merupakan sebuah produk pinjaman dan bukan derivatif yang menggunakan leverage tinggi juga ya. Jadi saya juga di sini semakin yakin karena memang tadi udah dijelaskan juga mereka itu bergerak ada underlying asetnya. Dan jadi kesimpulannya memang sudah mematuhi syariah compliant. Ibaratnya kan gitu ya. Jadi Sobat Cuan juga semoga makin yakin ya dengan insight-insight yang tadi sudah diberikan oleh Mas Jody kalau memang teman-teman pengen banget ini mencoba untuk invest tapi lebih ke spesifik sektor-sektor yang syariah. Itu tadi insight-nya sudah sangat jelas sekali dijelaskan oleh Mas Jody dan jangan lupa dicatat juga dan diimplementasikan ya. Thank you so much Mas Jody udah ngasih banyak banget insight ke kita semua. Semoga nggak bosen ya kalau nanti next kita ajak ngobrol lagi nih soal topik-topik lainnya yang mungkin jauh lebih menarik. Nah, tambahan juga nih buat Sobat Cuan ya yang tadi udah nyimak dari awal sampai akhir, strategi-strategi tadi yang udah kita discuss bareng sama Mas Jody, nanti Sobat Cuan bisa eksekusi dengan mudah karena kita juga lagi ada promo 0% trading fees. THR yang sudah Sobat Cuan dapatkan semoga aja nanti nggak akan terbuang sia-sia untuk hal-hal yang mungkin cuma sesaat tapi bisa untuk sesuatu yang nanti manfaatnya bisa Sobat Cuan dapatkan jangka panjang. Dan dengan promo 0% fee tadi, semoga Sobat Cuan juga nanti jadinya nggak kepotong biaya admin yang memang udah nggak perlu lagi ya. Nah, kalau tadi kita udah lihat dan dengar juga diskusinya, Bank Dunia aja udah melakukan diversifikasi besar-besaran ke berbagai sektor, masa kamu nggak mau coba juga ya? Jadi coba tulis di kolom komentar aset mana yang bakal jadi incaran kamu di tahun ini. Jangan lupa share video ini ke Sobat Cuan lainnya dan semoga video kali ini bermanfaat. See you!